Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zeli Novitasari Daily, mahasiswi STT Soteria Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan renungan singkat dengan judul Gunanya Bersyukur. Kebanyakan orang mengatakan bahwa bersyukur itu mudah. Memang bersyukur itu mudah. Pada saat kita mengucapkan kata bersyukur, itu mudah. Bahkan paling mudah untuk kita ucapkan. Apa susahnya ucapkan kata bersyukur? Tapi, jika bersyukur itu mudah, bahkan paling mudah. Kenapa? Kebanyakan orang sulit bersyukur. Di saat ada masalah, yang mereka lakukan di saat ada masalah bukan lagi bersyukur. Bahkan, mereka mengeluh. Itu yang mereka lakukan dan itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apa bersyukur mengobati? Apa bersyukur memicu mujizat? Bukankah mengeluh adalah proses penyembuhan bagi saya dan saudara di saat mengalami masalah dan berbagai kesulitan hidup? Mungkin bagi saya dan saudara, bersyukur hanya pada saat saya dan saudara bersuka cita, mendapatkan berkat yang melimpah, dan tidak ada masalah. Enggak mungkin. Tapi bagaimana supaya saya dan saudara bersyukur? Bukan hanya sebatas mengucapkan kata bersyukur, tetapi melakukan bersyukur di saat ada goncangan dan berbagai masalah yang menimpa kehidupan kita. Kita bisa lihat dari 1 Tawari pasal 16 ayat 8, beginilah bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dalam ayat ini menceritakan betapa Daud bersyukur ketika mereka memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, sehingga setelah mereka memindahkan tabut Allah, Daud sangat bersyukur, sehingga ia memberikan korban bakaran dan korban keselamatan bagi Tuhan. Dengan rasa syukurnya kepada Allah tidak ada batas-batasnya, sampai ia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Tapi yang menjadi permasalahannya, apakah Daud tetap bersyukur dan memberikan puji-pujian bagi Allah di saat ada masalah? Kalau kita perhatikan, mengucap syukur itu identik dengan berterima kasih. Ibarat seperti kita mendapatkan sesuatu dari orang lain atau sahabat. Tentu dong, kita berterima kasih dan merasa senang. Waktu saya masih di samping orang tua, saya sering dikasih sesuatu. Saya merasa senang banget. Dan bahkan mengucapkan kata berterima kasih itu bisa berulang-ulang. Mungkin menurut mereka, yang mereka kasih sama saya itu tidak seberapa. Tapi dengan rasa senang, saya melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk menunjukkan kepada mereka betapa saya berterima kasih dan bersyukur dengan sesuatu yang mereka kasih kepada saya. Bersyukur memang penting untuk kita lakukan, sebab dengan adanya bersyukur, segala sesuatu yang kita alami, kita bisa menerima dan dapat menjalankan dengan penuh rasa bersyukur tanpa ada rasa mengeluh sama sekali. Kita bisa lihat dari Injil Markus pasal 6 ayat 41. Waktu Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ia mengucap syukur dengan keadaan yang dialami pada saat itu. Walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan selalu bersyukur bahwa semua orang yang ada di situ tetap mendapatkan bagian masing-masing. Berita yang mengejutkan bagi kita adalah bersyukur dapat mengisi hati dengan sukacita, seperti buah roh. Dan hati yang bersukacita memberi pikiran yang jernih. Sehingga pikiran bersih buat kita melihat kesempatan dalam krisis. Sebab Tuhan selalu menyertai dalam setiap musim hidup manusia. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apa saya dan saudara pakai kesempatan penyertaannya dengan maksimal? Mengeluh itu bisa, silakan mengeluh. Tapi mengeluh itu hanya penyembuhan sementara. Tetapi yang perlu kita lakukan yaitu bersyukur. Ada 2 hal yang perlu kita pelajarin pada saat ini, yaitu 1, mengeluh hanya sebatas mengeringkan luka. Yang kedua, bersyukur itu memakai bekas luka untuk melihat masa depan yang penuh kesempatan dan bagaimana supaya kita merebut kesempatan itu. Yang menjadi kesimpulannya bagi Kristen dan non-Kristen adalah
Apapun masalah atau tantangan yang sedang kita alami pada saat ini, hadapilah dengan tenang, tanpa ada rasa gelisah, kecewa, dan putus asa. Tapi saya dan saudara percaya itulah kesempatan untuk melihat masa depan yang akan kita hadapi. Sekian renungan singkat saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.